Dari Cikini ke Gondang Dia, Cakep. malam ini hati sedang bahagia. Dari Cikampek ke Cijaura, walaupun capek, senang karena Jabarnya selalu juara. Asik. Bapak Ibu, izin di kesempatan ini, saya satu menghaturkan rasa gembira dengan pencapaian yang saya syukuri ini. Kedua, kami juga mohon pamit dalam hitungan hari, 4 hari lagi, saya Ridwan Kamil tidak lagi menjabat Gubernur Jawa Barat. Malam ini sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi siapa PJ Gubernur Jawa Barat. Tidak bisa saya bocorkan, tapi katanya sudah diputuskan malam ini. Mungkin beritanya ada besok hari. Tapi siapapun itu akan mewarisi sebuah wilayah yang baldatun toibatun warobun gofur. Sebuah wilayah yang juara lahir batin. Sebuah wilayah yang gemah ripah repeh rapih. Tercermin dari mayoritas berita tentang Jawa Barat di akhir jabatan saya, mayoritas adalah berita baik. Ya. Ada kurang lebih 553 penghargaan yang diterima oleh Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi ini menandakan ada 553 cerita yang silahkan sebenarnya bisa diliput. Dari dulunya biasa aja menjadi luar biasa, dari dulunya semrawut menjadi tertib, dari dulunya manual menjadi digital, dari dulunya tidak ada menjadi ada, dikalikan sebanyak itu. Ya. Saya sebutkan beberapa saja yang relevan. Pertama, provinsi kita ekonominya terbaik di Pulau Jawa, ya. Lebih tinggi dari ekonomi nasional. Setiap tahun rata-rata begitu. Artinya orang Jawa Barat kemana-mana bergerak ekonominya. Jual beli, investasi, dan lain sebagainya. Investasi tertinggi se-Indonesia. 5 tahun berturut-turut itu tahun lalu saja hampir 175 triliun, semester ini 103 triliun, insya Allah akhir tahun tembus 200 triliun. Karena Pemprov Jawa Barat punya prinsip rejeki itu seperti jodoh, harus dijemput. Saya datangi negara-negara sahabat, saya kumpulkan gala dinner duta besar, ya. Kita bikin help desk untuk negara-negara yang sangat fokus kepada Jawa Barat, alhamdulillah. Dan 1 triliun uang masuk sama dengan 1.000 lebih lapangan pekerjaan. Total selama kami memimpin sudah masuk investasi mendekati 800 triliun rupiah, 1 juta lapangan pekerjaan, alhamdulillah. Juga provinsi yang penduduknya besar sekali, 50 juta ini, penurunan kemiskinannya juga tercepat di Pulau Jawa. Ya. Setahun kami menghilangkan orang miskin 182.000. Artinya setiap minggu hilang warga miskin 3.500 naik kelas oleh program-program pengentasan kemiskinan. Kita juga berbangga kenapa investasi selalu tinggi, karena infrastruktur Jawa Barat dipersepsikan paling lengkap. Jalan tol aja yang dibangun sekarang ada 8 sampai 9. Cisumdawu 12 tahun, alhamdulillah tahun ini selesai. Bandung Sumedang cuma setengah jam tadi, ya. Jatinangor, Deet ayo nama, ya. Ke Cirebon waktu kecil saya 6 jam, sekarang ke Cirebon hanya 75 menit. Tadi saya ke Kertajati sudah mulai sibuk penerbangan ke luar negeri dan lain sebagainya. Yang orang Priangan Timur sedang pembebasan lihat kita di Cigatas. Sehingga nanti ke Garut, Tasik,
Ciamis, Banjar, Pangandaran, Bablas ke Jogja juga sedang kita bangun. Ya. Yang biasa macet di puncak juga kita bikin jalan tol puncak. Kereta api cepat biasa selalu ada pergeseran. Tapi rencananya tanggal 8 itu akan diuji coba kalau tidak ada halangan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Tiongkok. Ya. Kata Pak Luhut, Ridwan akan diundang, tapi sebagai tokoh masyarakat. Karena jadi gubernur deh. Itu ya salah satu kelebihan kita masyarakat Jawa Barat, infrastrukturnya luar biasa. Saya selama gubernur sudah membangun belasan jembatan dan kurang lebih 30 alun-alun seluruh Jawa Barat. Termasuk alun-alun Kabupaten Sumedang, tempat saya sholat lebaran ketika nenek saya masih hidup di belakang Masjid Agung Sumedang. Ya. Terakhir tadi, alun-alun terakhir yang saya resmikan tadi di Ciranjang, kecamatan di Cianjur. Dan Bapak Ibu yang harus kita banggakan, indeks produktivitas orang Jawa Barat, indeksnya tertinggi se-Indonesia adalah karyawan, buruh, dan orang-orang yang bekerja di Jawa Barat. Namanya I-Core Index, Bapak Ibu. Ini harus kita banggakan. Jadi orang Jawa Barat mah, provinsi lain sehari bikin 4 potong, di Jawa Barat bisa 6-8 potong. Jadi makin kecil indeksnya artinya hemat waktu. Dan kita bisa dilihat, tertinggi di ASEAN adalah Thailand, tertinggi di ASEAN adalah Jawa Barat. Itulah alasan kenapa kita disukai oleh investasi. Itu gemah, sekarang ripah. Ripah itu artinya subur. Walaupun pabriknya banyak, tapi berasnya surplus Jawa Barat, saya laporkan. 1,3 juta ton per tahun, 60.000 areal panen baru kita hadirkan untuk memastikan urusan sawah kita lindungi oleh aturan dan tata ruang. Lahan-lahan kritis sudah berkurang. Pak Jokowi meminta saya menanam 25 juta pohon. Saya bilang, Pak Presiden, saya sanggup 50 juta pohon. Alhamdulillah di akhir jabatan tertanam malah lebih 83 juta pohon kami tanam. Menghijaukan 80.000 hektar lahan yang dulunya gundul, sekarang sudah hijau lagi, alhamdulillah. Saya laporkan juga selama 5 tahun, masih urusan ripah kesuburan, Sungai Citarum yang 2017 dilabeli sebagai sungai terjorok terkotor di dunia, saya laporkan sekarang dari cemar berat angka 33, sudah cemar ringan di angka 51. Sudah lebih dari 50 kasus kita bawa ke pengadilan. Ya. Sekarang dari ribuan industri, 70% sudah bisa mengolah limbahnya sendiri, kira-kira begitu. Ya. Dan ini menjadi kebanggaan karena Pentahelix, kerjasama pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, komunitas, media, semua bekerja untuk yang namanya Citarum. Sehingga kita diberi penghargaan tahun depan, bukan oleh saya, akan presentasi di World Water Forum. Bagaimana kalau kita gotong royong, kalau kita sabi lulungan, krisis lingkungan pun pasti akan selesai. Tadi sudah gemah, ripah, sekarang repeh. Repeh itu adalah indeks kondusivitas, indeks kenyamanan. Bapak Ibu, Jawa Barat indeks kondusivitasnya sangat tinggi di angka 87,5. Masyarakat hasil surveinya menyatakan sangat nyaman dan nyaman terhadap apa yang terjadi di Jawa Barat. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah buah KPID poin saya. Di dalam angka ini ada buah kerja kepolisian, ada buah kerja TNI, ada buah kerja RT RW, semua yang mengedepankan konten-konten yang inspiratif positif, maka di Jawa Barat segala menang asal bertanggung jawab. Apa buktinya? Indeks kebebasan pers di Jawa Barat, waktu kami mulai itu ada rankingnya ranking 29, sekarang kami di ranking 2 menuju ranking 1.
sebagai wilayah yang paling bebas kebebasan persnya, termasuk media-media penyiaran. Asal bertanggung jawab aja. Ya. Contoh, silahkan mengkritik karena itu substansi. Tapi ada dua pilihan, mau mengkritiknya kasar atau mengkritiknya santun. Dua-duanya pesannya masuk. Cuman kalau santun tidak ada dinamika, kalau kasar ada tambahan masalah yang tidak perlu. Maka saya titip KPID, sampaikan kritik-kritik itu, tapi dengan cara adab, sesuai sila kedua kita. Ya. Indeks kebebasan demokrasi Jawa Barat meningkat dari ranking 32 waktu kami menjabat, sekarang sudah ranking 5. OTW insya Allah suatu hari ke ranking 1. Ya. Inilah wilayah Jawa Barat. Ya. Kemudian juga kondusivitas itu menurut Habib Lutfi, guru ngaji saya, hidup itu enggak hanya urusan fisik duniawi saja. Kita harus membersihkan hati dengan namanya spiritualitas dan agama. Karena tindakan fisik kita tergantung pikiran kita. Dan pikiran kita tergantung hati kita. Kalau dari hatinya sudah kotor, tidak pernah dicuci, maka akan berwujud pada kotornya pikiran, kotornya keputusan para pemimpin, dan kotornya tindakan. Karena Jawa Barat membuat program Juara Lahir Batin, saya laporkan, selama 5 tahun, seluruh desa-desa Jawa Barat sekarang sudah punya penghafal Quran 30 juz, dalam program Satu Desa Satu Hafiz Quran. Bahkan lebih dari 5.300 yang menjadi hafiz Quran, ada 6.000 yang saya wisuda. Pesantren, kami peduli dengan ekonomi pesantren. Kita lahirkan one pesantren, one produk. 5.018 pesantren selama 5 tahun sudah punya bisnis dan mayoritas jualannya digital. Ya. Kenapa? Karena Jawa Barat indeks kompetitif digitalnya adalah ranking 1 setelah Jakarta. Jakarta mah rada bisa dibandingkan karena dia kota. Tapi oleh provinsi yang banyak desanya se-Republik Indonesia, daya kompetisi digital kita ini adalah yang tertinggi. Tepuk tangan untuk Jawa Barat. Blank spotnya sedikit, orang desa udah apal jualan Shopee, jualan Tokopedia, jualan apa udah pada paham. Kita menanam tanaman pakai drone. Kita menyiram bunga, menyiram tanaman, pijit HP, nyari ikan dan lain sebagainya. Itulah tradisi baru. Termasuk kita lahirkan wisuda saya 6.000 petani milenial sebagai visi bahwa pasca COVID di era digital, tinggal boleh di mana saja, bisa mendapatkan rezeki Jakarta dan bisnisnya mendunia. Ya. Tuh. Dan terakhir, Gemah Riparepeh rapi, semua tertata, 30-an alun-alun, belasan destinasi wisata, jembatan-jembatan dibangun, ya. Dan yang kami banggakan dalam 5 tahun, berhasil dalam sejarah, kita memiliki Masjid Raya Al-Jabar. Selama ini kita tidak punya masjid sendiri, dan alhamdulillah ini jadi kebanggaan. Biasanya Jawa Barat ikonnya satu, namanya Gedung Sate, warisan kolonial. Di era milenial kita wariskan peradaban kita di saat kita memimpin, hadir Masjid Kebanggaan, Masjid Al-Jabar. Bulan lalu surat masuk dari Arab Saudi, dinominasikan Al-Jabar sebagai masjid terindah di dunia tahun 2023. Mudah-mudahan menang, amin. Jadi Bapak Ibu, itulah sepenggal 553 perubahan yang kami hadirkan selama 5 tahun. Di forum ini kepada insan-insan penyiaran, saya mohon pamit. Kami sudah mewariskan satu inovasi, mudah-mudahan menasional di Jawa Barat, namanya adalah PASAGI. PASAGI itu singkatan, mekanisme pengawasan media digital. Karena KPID ini tidak ada aturannya untuk mengatur, mengarahkan konten YouTube. Karena nggak ada di undang-undangnya. Tapi hari ini justru mayoritas informasi rakyat saya berkumpul di media-media sosial yang tidak ada aturan, tidak ada filternya. Hoaks tidak hoaks banyaknya di situ. Daripada nunggu arahan dari pusat, Jawa Barat berinisiatif di tahun ini
menghadirkan mekanisme pengawasan agar kondusivitas kita terjaga, yaitu PASAGI, sebuah sistem pengawasan media digital. Saya titip ke Pak Adiana, bikin aturan sendiri, pokoknya rakyat saya harus tenang menghadapi guncangan disrupsi, menghadapi 2024 yang penuh dengan dinamika. Ya. Nah, dalam pamit ini saya meminta istri saya, Ibu Atalia, yang sudah mendampingi saya selama 5 tahun sebagai Gubernur Jawa Barat. Ini adalah charger saya, kalau sudah low bed, bertemu istri yang selalu menjaga kecantikannya, membuat Pak Gubernur selalu semangat lagi, alhamdulillah. Di balik lelaki sukses ada wanita hebat di belakangnya. Di belakang wanita hebat ada kartu kredit 4. Ya, jadi itulah rahasia kebahagiaan kami, karena skincare mahal, jadi butuh anggaran. Kami mohon pamit berdua, mulai Selasa tidak ada lagi di gedung sate, tidak ada lagi di gedung Pakuan, kami akan pindah ke rumah pribadi, menjadi warga biasa, tong di Sasaha, bilih Patepung Lawung, Pak Amprok Jonghok di jalan, tetap seorang Ridwan Kamil yang apa adanya, seorang Atalia Prarata yang apa adanya, tercatat dalam sejarah pernah mencintai, membangun Jawa Barat yang luar biasa. Tahun depan saya belum tahu, tapi menurut survei kepuasan publik kepada Pemprov Jabar bulan April itu 90,6%, yang masih berharap saya gubernur 70%. Jadi itu pikiran pertama. Jakarta survei juga bagus, nasional juga masih banyak drama-drama Korea. Jadi siapa tahu, makanya jangan menyimpulkan politik nasional di hari ini jauh keneh, tenang weh. Banyak breaking news seperti hari inilah ya, apal meren. Nah jadi itu, terima kasih insan-insan penyiaran, sampai berjumpa. Kalau waktu luang bolehlah saya diundang siaran radio, karena dulu saya penyiar radio juga. Ya. Oh iya bisa. Naon lah pokoknya mah. Saya dukung, saya maksimalkan. Dan saya mulai hari Selasa bisa ngendorse follower saya 20 juta by the way ya. Hubungi manajer saya untuk ratingnya. Terima kasih. Dan Ibu Atalia juga kemarin terpilih sebagai Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Barat. Ya. Sama Pak Dadang Ketua Nasi. Jadi orang Jawa Barat unggul, no, hobi, makanya indeks gibahnya tertinggi di Jawa Barat. Ya. Jadi hobi ngomong, banyak radionya bukan turun di era digital, malah bertahan dan naik jumlah stasiun radio. Itu saja, terima kasih, selamat melanjutkan, sukses luar biasa, terima kasih KPID dan hatur nuhun pileleyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon untuk berada di tempat Pak